Karena berkat rahmat beliaulah kita bisa berkumpul dan berkegiatan dalam kegiatan literasi digital secara daring pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya pembawa acara untuk membacakan tata tertib dan susunan acara pada kegiatan hari ini. Dan tidak lupa juga nanti akan ada giveaway yang diberikan untuk 3 orang yang beruntung pada hari ini. Baik, untuk pertama saya akan bacakan terdahulu tata tertib dari literasi media digital secara daring. Pertama, peserta diharapkan menghidupkan kamera ketika acara dimulai sampai dengan acara selesai. Saya ulang, peserta diharapkan menghidupkan kamera ketika acara dimulai sampai dengan acara selesai. Lalu yang kedua, mohon gunakan nama instansi, nama peserta saat bergabung pada Zoom Room yang sudah disediakan. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau mode mute saat acara berlangsung. Yang keempat, peserta wajib mengisi daftar hadir dan mengisi kuesioner, link yang akan diberikan pada chat box Zoom meeting. Lalu yang kelima, ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber, dibantu oleh moderator dengan memanfaatkan chat box Zoom dengan menyebutkan nama instansi, begitu pula nama peserta. Yang terakhir, yang keenam, link materi webinar akan diberikan pada sesi diskusi melalui chat box Zoom. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama, untuk susunan acara, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kami lanjutkan acara saya selanjutkan ke moderator, ada pengumuman penting. Jadi ada giveaway nantinya untuk 3 orang yang beruntung pada hari ini. Jadi dengan hadiah yaitu pulsa sebesar 50.000 yang nanti akan diberikan pada 3 orang yang beruntung. Jadi ada kriterianya di sini adalah, yang pertama adalah itu tagar terdiri dari maksimal 5 kata. Yang kedua adalah topik ini terkait literasi dan keamanan cyber. Lalu yang ketiga, yang paling sangat penting sekali, para peserta wajib memfollow akun media sosial Instagram dari Opini Publik 12. Lalu yang keempat, aturannya adalah nanti diunggah di story Instagram atau media sosial Instagram peserta. Dan jangan lupa mention atau men-tag Opini Publik @opinipublik12. Jadi sudah ditampilkan di layar ya. Jadi sekali lagi wajib memfollow akun media sosial Instagram
opini publik. Baik, terima kasih kepada pembawa acara, Bapak-bapak para narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ASN peserta literasi digital kita pada pagi hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Sukmawati, saya adalah Pranata Humas Ahli Muda pada Unit Substansi Opini Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, atau selama ke depan nanti kita akan singkat dengan Diskominfos Bali nggih Bapak dan Ibu nggih. Jadi pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator mendampingi Bapak-bapak kita yang sudah, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian paling tidak sudah kenal namanya atau sudah sering melihat beliau nggih. Mereka adalah orang-orang yang sangat intens bergerak di bidang literasi digital. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengulang sekali lagi. Tadi pembawa acara sudah mengumumkan bahwa di akhir acara nanti, bukan di akhir acara ya, bahwa pada literasi digital kali ini kami mengadakan giveaway atau akan ada hadiah masing-masing untuk 3 orang pemenang, masing-masing pulsa sebesar 50.000 dengan persyaratannya sebagai berikut, yaitu 1, para peserta literasi digital wajib memfollow atau mengikuti Instagram Opini Publik 12, dan kemudian membuat tagar atau tanda pagar atau hashtag yang terkait dengan tema literasi digital kita pada pagi hari ini. Syarat-syarat hashtagnya tadi sudah disampaikan dan mungkin nanti juga akan disampaikan kembali di chat box atau di chat room. Kemudian yang ketiga, posting tanda pagar tersebut pada story Instagram Bapak masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan, posting tagar tersebut pada story Instagram Bapak masing-masing dengan memention atau menyebutkan Instagram Opini Publik 12. Dan pengumuman pemenangnya akan dilaksanakan pada hari Senin. Jadi demikian beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan tentunya sebagai tambahan tugas moderatornya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan literasi digital dengan topik atau tema ASN cerdas dan bijak bermedia sosial. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, digitalisasi telah membawa berbagai banyak perkembangan teknologi informasi yang jauh melampaui perkiraan kita, dan dengan salah satu turunannya yaitu media sosial. Media sosial ini, saya yakin kalau kita bicara media sosial atau medsos atau sosmed, Bapak dan Ibu semua sudah bosan dengarnya, sudah sering dengarnya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki sosmed, paling tidak 1 sosmed. Bahkan mungkin ada yang memiliki 2 atau 3 sosial media. Saya yakin itu ada. Kenapa media sosial ini menjadi begitu fenomenal? Karena memang medsos menawarkan berbagai banyak hal. Di medsos kita bisa memperoleh informasi, kemudian yang kedua kita bisa membuat informasi, dan kemudian yang ketiga kita bisa menyebarkan informasi itu kepada siapa saja dengan cepat dalam hitungan menit. Jadi wajar kalau kemudian perkembangan media sosial ini begitu pesat karena banyak hal yang bisa ditawarkan. Dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga tidak kalah banyak. Karena itu kemudian kami secara terus-menerus melakukan literasi digital, termasuk tahun ini di tahun 2022, dan ini adalah literasi digital yang pertama yang kami adakan di tahun 2022. Tentunya masih dalam bentuk daring atau Zoom lewat Zoom meeting. Ke depan kita tentunya berharap bisa menyapa Bapak-bapak dan Ibu langsung atau melakukan literasi digital niki secara tatap muka nggih, Bapak-bapak narasumber nggih. Dan kemudian tema literasi digital kita pada pagi hari ini adalah ASN cerdas dan bijak bermedia sosial. Kenapa kita memilih tema ini? Karena seperti kita ketahui dan seperti telah saya sebutkan di atas bahwa media sosial telah
masuk ke dalam ranah kehidupan siapa saja, termasuk ASN, karena ASN itu juga adalah seorang manusia sebagai individu yang tentunya ingin tetap juga bergerak maju, aktif mengikuti perkembangan zaman, dan tentunya mereka juga berhak secara kepemilikan, mereka boleh dan tidak ada masalah untuk memiliki atau mempunyai media sosial. Tapi kemudian pemanfaatannya bagaimana? Terlebih lagi karena sebagai ASN kita tentunya terikat dengan peraturan-peraturan ataupun kode etik yang dimiliki atau yang harus diikuti oleh seorang ASN baik dalam melakukan tugasnya masing-masing termasuk dalam memanfaatkan media sosial, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa dampak negatif, dampak positif media sosial ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada ASN. Oke, jadi jangan pikir kalau kemudian kita ASN, kemudian kita melakukan kesalahan, apakah itu kemudian menyebarkan suatu konten atau suatu isi yang sifatnya bohong atau tidak benar, kemudian kita buat orang lain tersinggung dan lain sebagainya, kita terlepas dari jeratan hukum. Bapak dan Ibu, itulah kesempatan kali ini kami hadirkan 2 orang narasumber, yaitu yang pertama, beliau mungkin sudah Bapak dan Ibu kenal, beliau adalah Ide Bagus Ketut Agung Ludre dari KPID Bali. Kemudian yang kedua adalah Bapak AKP Andi Prasetyo Sarjana Hukum dari Direktorat Kriminal Khusus Cybercrime Kepolisian Daerah Bali. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kedua narasumber ini, terutama Ide Bagus Ketut Agung Ludre, beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfos Provinsi Bali, di mana beliau sangat rutin melaksanakan literasi digital atau memberikan pemaparan terkait dengan literasi digital, dan demikian pula dengan tugas-tugas beliau saat ini di KPID, salah satu program dan kegiatannya adalah melaksanakan literasi digital juga. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita akan mulai pemaparan kita dengan narasumber pertama, yaitu dari Wakil Ketua KPID Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Ketut Agung Ludre. Kami persilakan 20 menit wajib ya. Bagi semua yang hadir hari ini, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bergembira. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para ASN yang saya banggakan, fenomena media sosial ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya sering mengatakan bahwa kemajuan teknologi informasi ini lebih maju dari peradaban kehidupan kita semua. Jadi berbagai hal kemudahan yang Bapak dapatkan dari pemanfaatan media sosial. Apalagi pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Sarketiloko Balinya sudah menyiapkan internet gratis di beberapa desa sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan bermedia sosial. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi pengguna internet di Indonesia ini sudah mencapai 274, mungkin 275 juta dari jumlah penduduk kita yang hampir 400 juta, berarti 50% lebih. Dan 170 juta orang atau sekitar 61,8% sudah memanfaatkan kemudahan internet ini dalam kegiatan bermedia sosial. Bapak Ibu hadirin, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena hal ini sudah Bapak Ibu biasa hadapi. Satu hal yang perlu menjadi pemahaman kita bersama, terutama Bapak Ibu para ASN, Bapak Ibu sudah mengikatkan diri, menyampaikan keterikatan Bapak Ibu sebagai Korps Pegawai Republik Indonesia. Berarti Bapak Ibu, hak Bapak dan Ibu itu sudah sepenuhnya diatur oleh ketentuan
daripada bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang ASN. Kita tidak bisa berbicara tentang kebebasan. Kebebasan iya, tapi yang diatur oleh ketentuan yang disepakati bersama. Dan Bapak Ibu sudah menjadi ASN, Bapak Ibu sudah menyerahkan hak kewajiban Bapak Ibu kepada aturan-aturan yang disepakati oleh ASN. Oleh karena itu saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian di sini, cerdaslah menggunakan media sosial. Kenapa? Media sosial itu memberikan dampak, kalau dampak positif sudah saya sampaikan, memudahkan Bapak berkomunikasi, memudahkan Bapak mencari informasi, dan berbagai hal kemudahan, mendekatkan yang jauh, juga sebagai media untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Tetapi dengan kemajuan teknologi informasi ini, cukup undangan semua melalui teknologi informasi ini. Artinya apa? Berarti ada ruang publik yang begitu banyak tersedia menjadi tersekat oleh kemajuan teknologi. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Makanya pemerintah Provinsi Bali dalam visi Nangon Sarkerti, salah satu pergubnya yang mengatakan untuk tata titi kehidupan orang Bali. Kembali lagi ke tata titi kehidupan orang Bali. Berdasar dari kondisi bahasa dan aksara Bali yang mengenal sourcing. Sourcing ini adalah alat komunikasi di ruang publik, bagaimana kita menyampaikan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua, penyapaan kita kepada saudara keluarga, termasuk juga simekrame tadi. Kalau sekarang kan sudah bergeser, semua bisa lewat WA, diundang acara pernikahan anak kami pada hari ini, jangan kirim WA. Kirim mapnya di mana. Ini kemajuan, tapi itu tidak salah. Karena kita juga tidak boleh lepas dari kemajuan itu. Tapi satu hal, perilaku-perilaku kehidupan masyarakat Bali yang sangat adiluhung ini juga harus dijaga. Jadi ini sebuah fenomena baru. Dan kedua Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini semua menjadi jurnalis. Kalau dalam istilah kita, Bapak Ibu disebut netizen journalism. Jadi Bapak Ibu ini bagian jadi orang wartawan yang secara undang-undang adalah disalahkan. Karena wartawan itu punya uji kompetisi wartawan sesuai dengan Undang-Undang 40, Undang-Undang Pers. Tapi Bapak Ibu tidak menggunakan Undang-Undang Pers. Kalau Bapak Ibu menyebarkan informasi yang salah dan memberikan dampak bagi masyarakat luas, undang-undangnya ITE. Dan ancaman hukumannya lumayan, nanti Mbak Sandi akan sampaikan. Pornografi. Pasal 1 sampai 10 pornografi itu sudah jelas. Menyimpan, menyebarkan, membuat, mempertontonkan, ancamannya itu tidak main-main di atas 5 tahun. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu kena kasus itu, siap-siap Bapak Ibu tidak terima pensiun. Karena ancamannya 5 tahun ke atas. Berarti kan diberhentikan dengan tidak hormat menjadi seorang ASN. Banyak hal. Kewaspadaan ini perlu. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu sudah selama ini sudah banyak mengikuti informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran baik TV, baik. Banyak generasi milenial kita hari ini ingin maju, ingin sukses secepat mungkin. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus penipuan dan sebagainya yang tidak pernah kita sadari. Menurut Prof. Renal Kasali, nah ini perlu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan adanya teman-teman kita sudah banyak juga yang kena. Ada teori pump and dump. Bagaimana sebuah investasi itu menjanjikan bunga yang besar dalam waktu yang dekat. Mestinya sebelum itu terjadi Bapak Ibu berpikir secara teori, apa mungkin ya seperti itu. Dan Bapak Ibu sudah dipaparkan sekarang oleh Indra Ken, terus
Bobby Salamah dari Jawa Barat. Sudah berapa orang yang jadi korban? Karena harapan kita terlalu cepat ingin jadi orang sukses dan kaya. Padahal mereka di-endorse oleh seseorang untuk bisa menarik uang masyarakat secara banyak. Kasusnya begini. Pertama kita dijanjikan dengan menaruh 50 juta dalam 2 minggu kita akan dikasih bunga 25 juta. Dan ternyata benar. Setelah 2 minggu Bapak terima 75 juta. Wah betul ini. Kalau ini investasinya lumayan. Saudara akan mengajak teman Anda banyak sekali semua. Wah ini benar terjadi. Dari jumlah uang yang sudah 75 juta, Anda tambahkan lagi dengan jual mobil. Jadi 800 juta. Dalam 2 minggu Anda akan berpikir akan mendapat 600 juta. Dan terjadi juga 600 juta. Kaya Anda. Dalam 4 minggu Anda sudah punya 600 juta. Terus dalam pikiran Anda, saya harus jadi orang sukses. Jual rumah. Sampai 600 juta berarti Anda punya uang 1,2 juta. Anda investasikan. Harapan Anda 2 minggu lagi akan menjadi lebih besar lagi. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu terjadi dam. Anda adalah orang paling miskin karena tidak punya apa-apa lagi. Hati-hati. Harus dengan logika dan nalar yang baik. Kalau Anda berinvestasi itu wajib. Tapi pilih investasi yang sesuai, yang masuk akal, yang ada nalarnya. Tidak ada sesuatu yang bim salah bim harus begitu jatuh langsung jadi bangun luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan. Dan kedua, media sosial ini juga memberikan dampak menjadi endemik demokrasi. Kalau Bapak Ibu tidak baik-baik, tidak cermat. Dan ini terjadi pada saat Pilpres kemarin. Masyarakat Indonesia terpolarisasi. Ada 2. Kalau tidak kampret, kecebong. Hati-hati. Karena tadi saya bilang, endemik demokrasi itu terjadi apabila kalau kita sudah berkomunikasi di media sosial yang menjadi ruang sangat tersekat dan sangat terbatas. Padahal yang namanya demokrasi itu bukan hanya kamu dan aku, masih ada kita dan yang lainnya. Tidak hanya ada pilihan 1, tidak ada pilihan 2, pasti ada orang yang juga di pihak ketiga. Ini sangat berbahaya bagi Bapak Ibu, terutama bagi para ASN. Apalagi tahun depan kita sudah masuk tahun politik. Kalau Bapak Ibu salah menggunakan media sosial dalam posisi itu, Bapak Ibu kan berhadapan secara berisiko dengan media sosial Bapak Ibu. Karena secara undang-undang, ASN itu bersifat netral. Tidak boleh berpihak kepada salah satu kandidat. Jangan anggap begitu Anda habis nge-share, dihapus, selesai. Enggak bisa. Jejak digital itu terekam. Anda harus waspada. Anda boleh, karena Anda orang ASN juga punya hak politik untuk menentukan pilihan, silakan Anda lakukan, tetapi tidak untuk dipublikasi. Kadang-kadang kan orang keren, ingin menunjukkan bahwa saya sudah milih si A, si B, sambil nyoblos di foto, di share. Itu melanggar ketentuan undang-undang. Bersiap-siap Bapak Ibu berhadapan dengan masalah hukum. Nanti Pak Andi akan menjelaskan lebih banyak lagi. Yang saya ingin tekankan, media sosial bagi ASN punya aturan lebih daripada media sosial bagi masyarakat luas. Kenapa? Karena hak-hak Anda dalam kehidupan bernegara berbangsa, Anda sudah sepakat tunduk dengan ketentuan ASN. Ada Menpan RB yang mengeluarkan bagaimana Anda harus melakukan kegiatan bermedia sosial.
Yang cilakanya nanti ada ASN yang tiba-tiba ikut menghujat pemerintah. Cilaka nggak itu? Padahal Anda bagian dari pemerintah itu. Itu etika itu. Apalagi ikut-ikutan menghina pemimpin, menghina atasan melalui ASN. Itu celaka banget. Berarti Anda tidak paham dengan kedudukan Anda sebagai ASN, sebagai seorang KOP pegawai Republik Indonesia, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan umum untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas. Jadi Bapak Ibu harus paham betul dengan tugas-tugas Bapak Ibu, karena begini, jabatan Bapak Ibu, pribadi Bapak Ibu akan terikat dengan kondisi ASN Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu tidak bisa mengatakan saya di rumah loh, tidak, tetap pribadi Bapak Ibu itu terikat dengan perjanjian Bapak Ibu sebagai ASN. Berarti karena Bapak Ibu sudah sanggup, karena saya pernah juga jadi ASN, saya pernah tanda tangani, saya akan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan siap ditempatkan di mana saja. Kalau Bapak Ibu pasti pernah tanda tangan pernyataan itu. Dan saya juga pernah, karena saya dulu pernah jadi pegawai negeri sipil. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sudah menyerahkan semua hak-hak Ibu kepada komitmen Bapak Ibu dengan keterikatan Bapak Ibu dengan Polri. Akan menjadi cilaka apabila Bapak Ibu ikut sampai menghujat pemerintah, menjelekkan pemimpin, menjelekkan atasan ke publik. Saya pernah punya teori filosofi orang kuno. Kalau Bapak Ibu menjelekkan pemimpin, padahal Ibu bagian dari proses itu, berarti Bapak Ibu lebih jelek. Itu konsepnya. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, baik, sebentar lagi mungkin sampai 10 menit, 5 menit lagi mungkin akan diperdalam di tanya jawab nanti. Yang kedua Bapak Ibu, banyak sekali kasus-kasus yang sudah masuk ke ranah hukum berkaitan kesalahan Bapak Ibu, kesalahan masyarakat menggunakan media sosial. Dan kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang dulu sudah bergeser ke kejahatan, ke cyberkriminal. Nanti Pak Andi akan banyak cerita. Yang kedua, Bapak Ibu harapan saya cerdas. Harus cerdas menggunakan media sosial Bapak Ibu. Apalagi sekarang Bapak Ibu mohon maaf, mungkin masih berlaku bagaimana harus melaporkan kegiatan dengan melakukan kegiatan foto yang harus disampaikan. Dan ini juga tidak akan membawa perilaku Bapak Ibu ke berubah. Nanti anak Bapak Ibu dengan keluarga, dengan bangganya Bapak Ibu kan ngomong, nangkil kebesakih purnama kedase, lengkap. Anda share. Orang yang berniat jahat, dia tahu bahwa pada saat itu rumah Bapak kosong. Kejahatan bisa timbul kalau ada peluang untuk melakukan hal itu. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Saking senangnya makan bersama di pelataran Purbesakih dengan keluarga bersembahyang. Sehingga share. Orang banyak tahu bahwa rumah Bapak Ibu itu kosong. Apa yang mungkin terjadi? Kejahatan akan bisa terjadi karena hal itu. Jadi tadi saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa media sosial ini adalah salah satu yang digunakan untuk yang mendekatkan yang jauh. Ya kan? Kalau Bapak Ibu punya anak kuliah di Jawa, di mana saja di Indonesia atau sampai ke luar negeri.
Rasanya setiap saat bisa berkomunikasi video call. Gimana anak sehat? Bapak di rumah baik. Semua hal bisa dilakukan. Itu keuntungan yang baik. Tapi ada hal juga memberikan perubahan perilaku pada diri kita. Menjauhkan yang dekat. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu ingin keluar makan bersama dengan anak dan istri, sampai di rumah makan bukan ngobrol, bukan pesan menu. Tapi semua asik bermain dengan HP-nya, bermedia sosial. Bapak dengan komunitasnya, ibu dengan komunitasnya, anak-anak dengan komunitasnya. Begitu makanan datang, bukan berdoa, foto dulu. Kita makan di tempat ini, enak dan sebagainya. Tambah komunikasi. Sampai di rumah pun sama. Semua asik dengan media sosialnya masing-masing. Sehingga ruang terbuka publik Bapak Ibu, komunikasi inten dalam rumah tangga ini menjadi renggang. Dan semua terasa jauh. Yang kedua, Bapak Ibu ingin memfasilitasi anak-anak, apalagi sekarang dalam musim pandemi banyak yang menggunakan sekolah daring. Menyiapkan IndiHome atau WiFi dan sebagainya di rumah untuk memudahkan anak-anak. Mohon tetap diatensi. Karena banyak hal bisa dilihat oleh anak-anak kita yang belum pantas untuk melihat hal itu karena mereka belum paham. Tadi saya sudah sampaikan, internet itu borderless Bapak Ibu. Melintasi batas negara, ideologi, dan perilaku budaya kita. Yang ketiga, mungkin kalau kita bicara komunisme, di Indonesia itu adalah sesuatu hal yang sangat tabu. Tapi bagi masyarakat Korea Utara, bagi Cina itu adalah ideologi mereka. Sehingga itu terpublish dan tidak menutup kemungkinan masuk ke ranah-ranah informasi pribadi kita juga. Karena itu butuh pengawasan. Tetap harus ada komunikasi inten di luar itu untuk penggunaan. Yang ketiga, di media sosial atau di internet itu sendiri banyak informasi yang belum tentu cocok dikonsumsi oleh anak-anak kita di bawah umur. Harus selalu ada pendampingan pemahaman. Dan saya merasa bangga dan bersyukur kepada pemerintah Provinsi Bali, terutama Diskominfo yang selalu melakukan literasi digital ini. Dan ini harus dilakukan. Termasuk Bapak Ibu yang hadir hari ini harus menjadi satelitnya pemerintah untuk meliterasi masyarakat sekitar. Paling tidak untuk keluarga Bapak Ibu sendiri. Banyak kasus kejahatan. Wah, anak saya tidak pernah kemana-mana kok Pak. Anak saya di rumah belajar dengan internet dan sebagainya. Ternyata dia jadi bandar narkoba yang tidak Bapak tahu. Tiba-tiba polisi datang baru Bapak enggak. Bahwa Bapak Ibu sudah anak Bapak sudah melakukan sebuah kesalahan. Ini harus Bapak Ibu lakukan. Harus selalu melakukan pendampingan dan komunikasi yang intens dengan keluarga. Baik Bapak Ibu, hadirin sekalian, saya hanya secara gamblang, secara global, nanti materi saya mungkin bisa disampaikan oleh panitia di chatroom. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak Ibu bisa baca, Ibu bisa sampaikan kepada anak Bapak Ibu semua, bahwa bermedia sosial di samping manfaat yang diberikan kepada kita semua, ada dampak negatif. Dan yang kedua yang perlu diwaspadai, Bapak itu menjadi netizen journalism yang artinya Bapak juga menjadi orang penyebar berita. Padahal untuk menjadi seorang wartawan ada Undang-Undang 40, ada uji kompetensi wartawan, ada kode etik. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan informasi, mereka melakukan ralat. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan, apalagi sampai menyinggung orang lain, tidak ada bahasa ralat, yang ada adalah bahasa hukum tentang Undang-Undang ITE. Karena menyebarkan informasi bohong, ancamannya 6 tahun, Pak.
denda 1M. Hati-hati. Menyebarkan loh, bukan hanya sebatas membuat. Makanya Bapak Ibu harus paham betul, hoax itu dibikin orang-orang cerdas. Disebarkan oleh orang baik dan masyarakat kita jadi korban. Jadi Bapak Ibu, dalam hal menerima informasi saya sampaikan ada 5B 1S. Begitu Anda terima informasi, baca dengan baik. Benar enggak? Kedua, berpikir. Yang ketiga, benar enggak? Untuk memastikan benar ini Bapak Ibu harus cari sumber informasi di tempat lain. Terus sudah benar, baik enggak? B keempat, baik enggak? B kelima, bermanfaat enggak? Kalau tidak bermanfaat, cukup untuk Bapak Ibu semua. Tapi kalau bermanfaat baik untuk orang lain, sebarkan. Mudah-mudahan teori ini bisa menjadi bagian kecerdasan Bapak Ibu dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, jangan pernah bermedia sosial kalau dalam emosi tidak stabil. Begitu Anda masalah rumah tangga dan sebagainya, share. Tidak menutup kemungkinan itu akan bisa digali kalau dalam teori kejahatan cyber disebut phishing. Semua data Anda akan diterima, akan dimanfaatkan, yang menjadi rugi adalah Bapak Ibu semua. Yang ketiga, begitu Anda emosi, begitu ada orang menghujat, apalagi ada orang menghina, dianggap itu menghina, wah kita ikut-ikutan. Anda menyebarkan, Anda juga diancam hukuman. Karena dalam Undang-Undang Penyiaran juga dijelaskan. Banyak Undang-Undang 32 itu juga menyangkut berkaitan bagaimana penyiaran itu menjadi perekat sosial. Jadi kalau Bapak menyiarkan dalam bentuk YouTube, apapun, ya ancamannya itu. Kalau sampai menimbulkan keresahan, apalagi menimbulkan friksi di masyarakat. Yang menjadi berat, karena Bapak Ibu adalah ASN. Dan Bapak Ibu tidak usah mengatakan, oh sekarang saya begini, besok saya hapus, atau kedua besok saya ganti HP. Salah. Karena begitu Bapak menggunakan HP, Bapak menggunakan nomor itu, di istilah di kepolisian disebut digital forensik. Begitu mulai Anda menggunakan HP itu, semua data Anda sudah terekam. HP itu tidak hanya sebatas alat untuk mentransformasi informasi atau menerima informasi. HP Bapak Ibu juga menjadi satelit untuk menyimpan data komunikasi Bapak Ibu sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kepada Ibu Moderator, mungkin Pak Andi nanti akan lebih menjelaskan lebih banyak berkaitan dengan sudah kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan secara pribadi, saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menjadi tonggak kita semua untuk menjadikan masyarakat Bali kita cerdas, Keramo Bali yang cerdas, bisa bermedia sosial, bisa mengikuti kemajuan, tapi tetap berpijak pada perilaku budaya Bali yang sangat adiluhung. Selamat siang. Cek. Suaranya sudah masuk nih. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang pertama, Bapak Ide Bagus Ketut Agung Ludre, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Terima kasih atas pemaparannya, sangat menarik nih. Ada beberapa hal yang bisa saya rangkum dari pemaparan beliau, bahwa sebagai ASN ada hak dari kita yang memang dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sudah berlaku saat kita mulai menyepakati untuk menjadi ASN gitu, dan termasuk juga dalam penggunaan media sosial. Tapi bukan berarti di saat kita menyatakan bahwa hak kita dibatasi, itu bukan berarti membatasi hak secara hak asasi individu gitu, hanya
bagaimana kita menempatkan diri sebagai ASN yang bijak bermedia sosial. Jadi tetap berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena sekali lagi sesuai penjelasan beliau tadi, banyak kita bilang intayan ya, banyak kasus-kasus hukum yang bisa mengintai kita. Kalau kita salah saja, kesalahan apapun itu, entah kita sengaja, apalagi kalau entah kita tidak sengaja, atau apalagi kalau kita memang sengaja melakukan kesalahan-kesalahan di media sosial tersebut. Kemudian yang kedua, beliau juga menyampaikan bahwa dengan literasi digital ini, Bapak dan Ibu yang hadir di sini diharapkan bisa menggetok tularkan kepada paling tidak keluarga dekatlah dulu, kepada anak-anak dan lain sebagainya. Karena tidak jarang tuh Haji, ada kasus kalau karena sosial media yang dimiliki oleh anak-anak kita atau keluarga kita, kita juga ikut tersangkut paut gitu Haji. Kemudian yang kedua, beliau memberikan patokan atau panduan berupa 5B1S dalam bermedia sosial, yaitu yang pertama baca, kemudian kita berpikir, kita pikirkan apakah itu benar atau tidak, kemudian kalau itu benar, apakah informasi tersebut sifatnya baik, dan kemudian selain baik, apakah itu bermanfaat bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri. Kalau tidak bermanfaat, kita simpan buat diri sendiri. Kalau bermanfaat, bolehlah kita sebarkan. Demikian Bapak dan Ibu beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber pertama, dan tentunya juga panduan-panduan bagaimana ASN bermedia sosial telah dicantumkan dalam materi beliau. Di sana ada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang bisa Bapak dan Ibu baca tentang bagaimana seorang ASN bermedia sosial, dan juga bagaimana etika lembaga pemerintah apabila memiliki atau membuat suatu media sosial. Nanti silakan dibaca, materinya sudah di-share atau dibagikan di chat room. Dan selanjutnya untuk narasumber kedua, beliau Bapak AKP Andi Prasetyo, Sarjana Hukum, akan membawakan materi bijak bermedia sosial. Baik, silahkan Pak Andi, kami persilakan. Ya. Terima kasih Ibu Gusti Ayu Sukmawati atas waktunya. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dulu dari Ibu Kasubdit kami, Ibu Gusti Ayu Swinaci. Seharusnya beliau memang yang hadir di sini. Cuman saat ini beliau menjadi asesor, Bu. Asesor untuk jabatan di lingkungan Polri. Jadi beliau tidak bisa mulai dari kemarin. Selanjutnya beliau memerintahkan saya untuk memberikan materi. Saya coba untuk berbicara dulu tentang apa itu cybercrime. Lanjut Pak, slide berikutnya. Cybercrime itu dibagi menjadi dua, ya. Ada namanya computer crime, computer related crime. Pengertiannya seperti itu. Jadi computer crime itu adalah kejahatan terhadap komputer. Jadi komputer sebagai objeknya. Kemudian ada computer related crime. Jadi komputer sebagai media atau sarana untuk melakukan kejahatan. Nanti ada beberapa macam contohnya. Lanjut. Dasarnya kita dalam melakukan penyidikan tindak pidana cybercrime yaitu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ada beberapa pasal, ada 4 pasal mungkin yang dirubah. Salah satunya mungkin pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Di situ yang tadi ancamannya 6 tahun dan denda 1 miliar dikurangi menjadi 4 tahun dan denda 750. Nah, ada banyak perubahan di pasal 27 ini. Terhadap subjeknya sendiri juga berubah. Kemudian pembuktiannya juga harus perubahan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Lanjut, ini adalah contoh-contoh dari computer crime.
saya nggak usah, kalau saya sebutin begini kayaknya kok susah ya. Jadi kalau kita melakukan kejahatan terhadap komputer orang, itu sudah melakukan kejahatan. Contoh yang paling simpel aja, ketika kita mengcopy file milik orang lain tanpa seizin dari si pemilik orang itu, tanpa si pemiliknya, kemudian dia tidak terima, itu bagian dari pada illegal access, sama seperti hacker, sama seperti hacking, masuk ke dalam sistem jaringan orang lain tanpa izin, itu ancamannya Bu bisa di atas 10 tahun. Padahal cuman simpel ya, cuman masukkan flash disk atau mengirim virus. Itu hal yang sama, masuk ke dalam illegal access juga. Masukkan ke dalam virus, itu juga merupakan kejahatan dan ancamannya di atas 10 tahun. Lanjut. Itu ya hal-hal yang sepele tentang computer crime. Lanjut, Pak. Kemudian ini masukkan virus ya. Kemudian lanjut kepada computer related crime. Nah, ini yang paling banyak sering kita kejadikan, yaitu kayak ada prostitusi, ada perjudian, narkotik, teroris. Sebetulnya banyak lagi juga penipuan sekarang yang sedang marak, masalah. Kemudian lanjut Pak, carding. Lanjut Pak. Nah, ini cyber fraud, ya, software piransi, Bapak menggunakan software yang tidak berizin pun juga termasuk ke dalam kejahatan computer related crime ini tadi. Nah, phishing nanti juga banyak yang mungkin Bapak paling banyak alami. Kenapa WhatsApp saya kok bisa diambil alih orang? Kenapa media sosial saya kok bisa diambil alih orang? Nah, ini perbuatannya adalah namanya phishing, Pak. Sebetulnya untuk media sosial seperti Instagram dan Facebook itu paling kuat untuk perangkat untuk pengamanannya, bahkan untuk yang Gmail, yang terkoneksi dengan Gmail itu lebih kuat lagi. Google itu belum pernah dijebol sama orang, belum pernah. Yang terjadi adalah kita dengan sukarela memberikan username dan password kita kepada orang lain. Kok bisa? Ya ini teknologi namanya phishing ini tadi. Ketika kita mengklik link berita yang tidak kita kenalin, dan kita anggap itu mungkin bagus ya beritanya, kita klik, nah itu tidak apa kita sadari kita udah kemasukan virus phishing sehingga data pribadi kita bisa diambil alih orang-orang lain. Itu yang bisa terjadi. Lanjut. Ini mentransfer ya, jadi kalau dia pakai WiFi di luar, dia bisa mengambil apa yang menjadi data di dalam komputer kita. Nah, ini nanti mungkin yang perlu diwaspadai juga bagi ASN yang memegang rahasia negara ya, atau rahasia pimpinan. Jangan pernah sering-sering menggunakan WiFi. WiFi itu juga risikonya tinggi. Illegal content ya, seperti orang memposting sesuatu yang dilarang. Kemudian, nah ini data forensic ini adalah memasukkan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai inskripsi. Jadi Bapak membuat pemalsuan sebetulnya di sini nih. Pada data otentik kayak di KTP Bapak edit, Bapak rubah yang kayak gitu, data otentik. Nah, itu juga merupakan suatu pelanggaran. Lanjut. Ini coba untuk memberikan pemahaman dulu kepada Bapak-bapak tentang kenapa apa perbedaan antara cybercrime dengan kejahatan konvensional ya. Jadi kalau kejahatan cybercrime itu terdapat penggunaan teknologi informatika, kalau konvensional tidak, ya. Alat buktinya namanya digital evidence, ya, barang bukti digital. Pelaku dan korban komputer berada di mana saja. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Memang borderless itu memang terjadi di kejahatan cybercrime. Kami jarang sekali, bahkan mungkin 90% dari kejahatan cyber yang kami tanganin itu pelakunya dari lokal. Korbannya di Bali, pelakunya di Bali itu jarang sekali. Yang terjadi adalah pelakunya pasti dari luar, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Papua, pokoknya Jawa gitu. Makanya
dia selalu dari luar. Kemudian proses penyelidiknya melibatkan laboratorium forensik. Ya, tadi disampaikan sama Pak Ludre bahwa digital forensik ini sangatlah luar biasa gitu. Jadi memang ketika handphone kita itu diperiksa, maka data yang pernah disimpan atau data tersimpan atau yang pernah disimpan itu sebetulnya ada tetap di dalam memori handphone kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian misalkan menyimpan porno, itu video dalam arti hal-hal yang dilarang ya. Kadang-kadang orang-orang itu mungkin ya melakukan sesuatu dengan istrinya atau dengan pasangannya atau dengan pacarnya, disimpan sebagai kenangan. Nah, ketika handphonenya hilang, itu akan menjadi berbahaya ketika orang yang paham, yang bisa mengambil data, mengangkat data, maka data-data yang sudah terhapus itu maka akan muncul kembali. Dan itu yang akhirnya bisa menjadi tersebar, akhirnya membuat jadi viral dan segala macamnya. Jadi memang sangatlah berisiko kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian menyimpan data pribadi di media komputer atau di internet ya. Dan itu juga berbahaya sebetulnya. Nanti kalau kita sambungkan dengan webinar mungkin nanti akan saya sampaikan di slide mungkin berikutnya. Sebagian proses lidik dilakukan secara di cyberspace, virtual undercover. Ya, jadi memang kami melakukan penyelidikan dengan perangkat, device, akun yang memang bukan polisi, bahkan jangan disalahkan kalau bukan disalahkan ya. Bapak nggak usah heran kalau anggota cyber itu rata-rata memiliki handphone lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 lagi di komputer. Jadi karena kita memerlukan device yang ketika mau masuk ke dalam suatu jaringan, ke dalam kita bertransaksi dengan pelaku, supaya pelaku tidak bisa memprofiling kita, maka nomor telepon, device, akun kita itu semua tidak ada yang berbau polisi. Bahkan kontak-kontaknya pun juga nggak akan. Jadi orang ketika memprofiling nggak. Begitu juga hal yang sama yang kami lakukan ketika kami mau melakukan memprofiling pelaku kejahatan, maka kami profiling akun media sosialnya. Saya bisa memprofiling rekening dia, kemudian nomor telepon dia, segala macamnya. Jadi itu yang kami lakukan. Maka semua dilakukan dengan di dunia maya ya, dilakukan secara di dalam komputer, sistem komputer. Kemudian penanganan komputer sebagai TKP, cybercrime, crime scene ya. Jadi TKP-nya itu adalah di komputer. Itu enaknya di situ kita nih. Kalau jadi kejahatan itu kalau Bapak tanya, kalau di kriminal itu Pak ada namanya locus delicti dan ada tempus delicti. Jadi itu menentukan di mana harus disidang. Ketika kejahatan itu terjadi di Bali, TKP-nya di Bali, maka yang menyidangkan adalah pengadilan di Bali. Beda dengan internet, dengan kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu di mana bisa diakses. Jadi itulah jadi TKP-nya, bisa disidangkan di mana saja selama komputer itu bisa diakses. Kita contohkan kepada kasusnya Munarman dulu, Bu. Kasusnya Munarman itu ketika dia menghina, mengatakan bahwa pecalang Bali itu memaksa orang Islam untuk tidak boleh sholat Jumat, itu menjadi framing dan itu akan karena viral akhirnya ditolak sama pecalang Bali. Pecalang Bali melaporkan di Bali dan kita sidik, walaupun dia melakukan itu di kantor Kompas di Jakarta. Tapi secara ketika berita itu di-share melalui akun websitenya mereka fpi.go.id, maka sudah tersiar, disitulah kami temukan TKP-nya dan kami bisa sidik di Bali. Walaupun orangnya ada di Jakarta, ya. Jadi itu yang membedakan dengan kejahatan konvensional. Kemudian dalam proses persidangannya menggunakan ahli, ya kami tetap menggunakan ahli. Nah ini mungkin yang jadi nanti pertanyaan, mungkin ahli ini kompetensinya pernah seperti kasusnya Mirna, kopi sianida itu Bu, itu banyak sekali ahlinya kan, dari terlapor juga menggunakan banyak ahli dan itu memang belum diatur, belum diatur secara spesifik apakah tersangka juga bisa melakukan ahli, tapi nanti
Itu kita bahas mungkin di lain sesi ya Bu ya, di lain sesi karena itu sangat mendalam lagi nantinya. Baik, lanjut. Slide berikutnya saya coba untuk berbicara tentang media sosial sekarang ini, bahwa Indonesia merupakan pengguna media sosial nomor 4 terbesar di dunia, ya setelah India, AS dan Brazil, dan kebetulan posisi rakyat Indonesia itu masih di bawah India dan Amerika Serikat ya. Jadi memang penduduknya lebih banyak sana, jadi memang lebih banyak di sana, wajar lah kalau memang. Tapi Indonesia juga market yang besar ya bagi media sosial untuk beroperasi di Indonesia. Sampai dengan tahun 2021 Indonesia memiliki pengguna internet 202,6 juta jiwa. Ini data saya dapat dari internet juga ya. Yang paling media sosial yang paling banyak ya ini tadi ada 10 media sosial yang paling banyak digunakan, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, FB Messenger, Line Kit, TikTok. Nah, ini paling juga ibu-ibu banyak lagi sama Pinterest. Ini adalah akun media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan rata-rata dari 10 itu rata-rata 3 minimal sudah punya akunnya, ya Bu ya. Minimal 3 punya akun. Kalau saya punya akun itu semua. Karena memang kewajiban saya, Bu. Jadi saya harus aktif di semuanya. Ya. Itu lanjut ke slide berikutnya. Dengan begitu banyaknya media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, maka akan banyak kejahatan-kejahatan yang muncul. Jadi memang internet itu adalah sama jahatnya dengan dunia nyata. Dunia maya itu sama jahatnya dengan dunia nyata. Apa yang terjadi di dunia maya itu juga terjadi di dunia nyata. Jadi kalau dunia nyata ada maling, di dunia maya juga banyak maling dan bahkan lebih susah penyelidikan dan mudah untuk membuatnya karena orang membuat akun itu, fake akun itu cukup hitungan menit aja, Bu. Ikut menit aja sudah bisa membuat akun palsu. Nah, ini beberapa kasus yang paling banyak terjadi ya di kami di sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022 ini, yaitu kasus penipuan. Ya, kemudian pertama adalah belanja secara online dengan toko fiktif. Ya, toko fiktif jadi menawarkan barang dengan harga yang sangat murah, kemudian atau dia menyatakan bahwa ada lelangan segala macamnya. Kemudian itu adalah kasus-kasus yang paling banyak kami terima. Yang terakhir yang paling banyak di tahun 2022 ini adalah transfer palsu. Jadi ini korbannya sudah lumayan banyak, sampai ratusan juta juga gitu. Jadi transfer palsu itu adalah orang-orang yang sekarang melayani pembelian dengan cara online. Toko-toko yang secara online, maka dia akan mengirim bukti transfer dengan bukti transfer yang seolah-olah asli. Kenapa hal ini bisa dipercaya? Karena mungkin toko tersebut transaksinya padat. Sehari bisa sampai 100 transaksi, jadi dia tidak bisa ngecek satu persatu. Sementara si tersangka ini butuhnya cepat. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat menjelang tutup toko. Ini bisa saya contohkan, Bu, ya, ini mungkin yang pernah kena di sini toko jualan sembako di Kargo, kemudian ini toko dapurku, Bu, yang terakhir ini, itu selama 1 tahun lebih dia itu kena. Kemudian toko komputer. Jadi toko-toko yang berbasis online. Berbasis online dia banyak kena tipu karena bukti transfer palsu ini dengan alasan bahwa saya sudah transfer saat ini belum sampai. Apalagi kalau antar bank itu pasti ada jeda beberapa menit. Nah, itu yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh si pelaku bahwa dia sudah transfer. Ini bukti transfer saya, kok belum terima? Mungkin masih di bank, akhirnya daripada dia dikomplain. Karena memang si pelaku ini pasti akan komplain. Kok belum dikirim, kok belum dikirim, kok belum dikirim. Nah, yang digunakan untuk mengirim selalu menggunakan jasa ojol. Sehingga kita tidak tahu siapa pembeli ini sebenarnya. Ojol ini itu pun
Kalau kita dapetin ojolnya itu berdasarkan olah TKP ya, CCTV dan segala macamnya, kita bisa dapetin plat kendaraan ojolnya itu, akhirnya kita bisa dapat nama akunnya. Ternyata bukan satu ojol yang digunakan. Jadi 2 ojol. Ini pernah terjadi, saya cerita mungkin sambil pengalaman kasus ya. Jadi ini saya contoh realnya saja. Jadi ini menimpa pada suatu toko minuman di Denpasar. Dia bilang dia ada party, kemudian dia transaksi, nilainya lumayan besar, 15 juta. Kemudian dia lolos. Itu yang ngambil Gokar. Gokar itu dia ngambil di Kerobokan, kemudian ketemunya janjinya dengan si pembeli itu di Denpasar, di Balai Banjar, apa di jalan ujungnya Jalan Patimura itu. Ya, Tainsiat. Di Tainsiat itu ternyata bukan pembeli yang nemukan adalah ojol lagi. Ongkos pembiayaan dari Kerobokan sampai ke Tainsiat itu tadi yang membayar adalah ojol ini, ojol yang kedua. Ojol yang kedua, kemudian baru diambil lagi, dibawa lagi ke arah Kute katanya. Dia habis dari Kerobokan ke Denpasar, terus ke Kute lagi. Nah, yang ketika ojol ini, si ojol yang pertama itu saya tanyain, itu kamu serahkan ke siapa? Ojol juga, Pak. Plat nomornya berapa? Waduh, saya nggak nyatet. Nomor teleponnya berapa? Saya nggak tahu. Nah, itu kami buntunya di sana. Karena itu harus dilakukan secara manual memang. Nggak bisa lagi kita cek lagi rekodnya, karena nggak tahu kita yang transaksi pada saat kalau kita minta rekodnya ke provider ojol itu, nggak bisa kita dapatin, karena kita nggak bisa dapatin data supir ini tadi. Bahkan karena satu hari itu kan banyak, ada ribuan transaksi, nggak mungkin kita bisa dapatkan satu transaksi yang pas gitu. Nah, itulah yang digunakan trik oleh pelaku untuk mengambil barangnya itu. Kadang dia selalu menggunakan tempat umum. Itu yang paling sering. Kemudian mana masalah pornografi, ya seperti saya sebutkan tadi di awal, ketika bapak-bapak memposting, ya mungkin pernah pacaran, kemudian atau hanya sekedar meneruskan video. Dulu pernah pacaran, pernah nyimpan, kemudian putus, jongkol, dibuatin akun palsu, kemudian di-share, itu banyak banget kasusnya di kita. Dan biasanya menimpa kepada anak-anak nih Pak. Anak-anak paling sering. Larinya bisa jadi ke pemerasan juga, ketika dia diminta untuk melakukan video, nah, kalau kami menyebutnya VCS, jadi video call seks, kemudian itu tapi direkod, kemudian itu diancam untuk meminta uang atau melakukan sesuatu yang lebih. Itu ada pasalnya, pasal 27 ayat 1, dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Kalau di Undang-Undang Pornografi itu ada pasal 4 dan 5, dengan ancaman maksimal sampai 12 tahun penjara. Tadi sampaikan sudah sama Pak Bagus Lodre. Kemudian ada lagi kejahatan namanya hacking ini tadi ya, masuk ke dalam sistem jaringan orang lain, baik secara online maupun secara offline. Ini banyak terjadi kalau ASN mungkin yang tadi saya sampaikan tadi, kalau secara offline-nya ya ketika kita nyolokin flash disk itu ke orang lain. Ya. Kita mengambil data tapi ternyata ada virus yang masuk. Nah, ketika orangnya lapor masuk nih. Pasal ini bisa dikenakan kepada si pelaku, ya, pasal 30 ini dengan ancaman 6 tahun sampai dengan 8 tahun atau denda 600 sampai dengan 800 juta. Ya, ini memang jadi luar biasa. Nah, terutama ketika si ASN ini tadi merupakan pemegang rahasia negara. Nah, itu sangat bahaya. Ini pernah terjadi Pak di kalangan di polisi waktu itu, Spri Kapolda Sumatera Selatan. Jadi dia ngeklik akun yang berita yang sebetulnya dia nggak boleh ngeklik itu gitu kan. Yang banyak virusnya masuk, akhirnya ke phishing. Datanya kesedot semua. Nah, data kontak yang dimasukkan itu semua ke dia, termasuk di situ ada nomor teleponnya Kapolda, karena dia Spri kan. Akhirnya virus itu masuk lagi ke nomor telepon pejabat utama. Jadi mulai dari Kapolda, Wakapolda, direktur yang ada di Polda itu semua kena virusnya.
dan datanya kesedot, keambil. Termasuk foto, video yang ada di galeri. Akhirnya Sudan ganti semua, sampai semua pejabat akhirnya ganti nomor telepon. Begitu bahayanya kalau ASN ini adalah orang yang memegang rahasia itu tadi kan, rahasia pimpinan maupun rahasia negara. Mungkin ajudan, ya, SPRI. Jangan pernah mengklik handphone yang biasa digunakan untuk pimpinan itu digunakan untuk mengklik membuka media sosial secara sembarangan. Atau dia menggunakan WiFi. Nah, WiFi ini sekarang sudah ada teknologinya, banyak memang teknologinya. Kalau orang mau ngambil data ketika di tempat publik. Di tempat publik, WiFi, saya masuk ke dalam jaringan WiFi tersebut, kemudian saya bisa mendapatkan data di siapapun yang terkoneksi dengan WiFi tersebut, saya masuk data ke sana. Nah, itu juga berbahaya bagi ASN yang mungkin yang memegang rahasia negara, apapun itu. Mungkin rahasia pimpinan atau rahasia negara atau apapun lah namanya istilahnya yang seharusnya tidak boleh disebarkan ke umum, ke publik. Nah, itu menjadi sangat berbahaya gitu loh. Baik itu laptopnya ya, kalau lagi nongkrong di kafe, kemudian nyalakan WiFi-nya kafe tersebut, tapi itu komputer kerja juga, nah, itu sangat berisiko untuk diambil alih. Jadi memang kalau untuk orang-orang yang itulah penyebabnya kenapa kami menggunakan banyak device, Bu. Ketika kami melakukan mana yang boleh kami gunakan untuk tempat umum, mana yang enggak. Jadi memang itu salah satu cara yang kami lakukan. Lanjut. Ini skimming ini sangat populer dulu tahun 2019, banyak banget kasusnya. Nasabah bank itu udah banyak terakhir. Kalau yang di Bali, bank daerah Bali kemarin 2020 itu sampai 900 juta uang nasabahnya hilang karena kasus skimming. Tapi semenjak tahun 2019 kami udah mulai nangkap pelakunya itu orang asing, Eropa Timur. Dari mulai Turki, Bulgaria, Rumania, Rusia, itu pelaku-pelakunya kami sudah tangkap hampir tiap bulan kami nangkap itu suatu hal. Jadi tahun 2019 sampai tahun 2021 sepi sekarang. Nah, cuman sekarang beralihnya ke Jawa sekarang, Pak. Jadi yang jadi korban sekarang nasabah-nasabah yang ada di Jawa dan Sumatera. Jadi mereka sekarang bekerja ke sana. Jadi memang sekarang untuk di Bali nihil. Cuman penarikannya itu tetap dilakukan di Bali. Jadi memang karena ya inilah, saya juga nggak tahu. Pelaku-pelaku yang sudah kita tangkap itu, dia bisa punya kaki ke tangan di luar, tapi tetap beroperasinya di sini. Jadi ketika transaksi penarikan, jadi walaupun data kartu itu adalah data kartu nasabah di Pulau Jawa, tapi digandakannya di Bali dan kemudian ditarik di ATM yang ada di Bali. Ya, jadi walaupun korbannya tetap orang di Jawa, tapi pengambilannya itu tetap di Bali. Ya kita tetap disibukkan lah dengan kedatangan teman-teman cyber yang ada di Pulau Jawa untuk datang ke Bali, hanya untuk menangani kasus-kasus cyber ini. Itu yang terjadi skimming. Tapi kalau korban nasabah Bali sudah boleh dibilang hampir 100% lah. Kalau nggak boleh 99% lah, sudah nggak ada lagi. Berikutnya spamming, ini yang saya sebutkan tadi, masukkan virus worm sehingga sistem menjadi down. Banyak contoh-contohnya, ransomware juga masuk di dalam sini sebetulnya. Nah, ini juga bisa dikenakan pasal 33. Jadi memang sebetulnya tidak ada tempat yang aman lagi ketika kita sudah terkoneksi dengan internet. Jadi kalau data-data kantor kita itu memang banyak sudah di-hack, Bu. Kita dulu Polda Bali pernah kena hack websitenya yang dikelola oleh Humas, tampilannya dirubah dan pelakunya kita tangkap waktu itu, satu di Bandung, satu di Subang, satu di Mataram. Jadi mereka bekerja bersama-sama membuat websitenya kita nggak bisa dipakai lagi. Dan mereka itu satu kelompok dan tidak pernah ketemu. Jadi memang lucunya di situ. Kejahatan internet itu, jadi pelaku-pelaku device ini ya tidak berada dalam satu kota, dan mereka baru kita pertemukan setelah di Bali.
Jadi yang mereka tahu adalah nickname-nya aja. Oh, kamu si RS ya gitu, kamu si A ya gitu. Jadi memang mereka nggak pernah ketemu muka dan mereka memang sembunyi banget. Itulah karakternya pelaku-pelaku di VCR itu tidak mau menunjukkan mukanya mereka nggak usah. Tapi kita bisa dapatkan waktu itu. eh itu yang bisa terjadi kalau memang tidak ada lah hal yang aman ya. Bahkan kemarin salah satu bank terbesar di Indonesia itu pernah kena hacking juga ini. Jadi itu kerugiannya sampai ratusan miliar kerugiannya itu sempat. Jadi memang itu tapi tidak dilaporkan. Waktu itu sempat diskusi sama kita, apa ini yang terjadi. Jadi servernya dia itu dihack ketika orang transaksi menggunakan m-banking cukup dengan password 06 kali. Itu bisa transaksi dengan nomor kartu yang sembarang yang ngawur-ngawur. Pak, saya bilang ini server yang kena, Pak, saya bilang gitu. Ini server yang kena dan memang ternyata akhirnya bisa ditangkap pelakunya orang dalam. Nah, itulah yang bisa terjadi di dunia maya ya. Phishing tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya, slide berikutnya. Ini yang berikutnya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini, ya itu tadi saya sebutkan diatur di dalam pasal 27 ayat 3. Tadinya tuh ancamannya 6 tahun, tapi sekarang sudah berubah menjadi 4 tahun, dendanya juga darinya 1 miliar jadi 750 juta. Dulu kenapa diturunkan begitu? Karena dulu sempat menjadi semacam pasal yang bisa dikenakan untuk pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang dikritik sama masyarakat. Jadi ketika dia dikritik sama masyarakat, pasal itu bisa dikenakan gitu dan bisa langsung ditahan karena di atas 5 tahun. Jadi salah satu persyaratan formil yang harus untuk melakukan penahanan itu harus ancamannya di atas 5 tahun. Jadi itulah yang dipakai gitu kan. Sehingga makanya kemudian oleh Kominfo direvisi di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 itu pasalnya diturunkan lagi gitu loh. Kemudian pembuktiannya juga harus mengacu kepada 310 dan 311 KUHP, artinya harus tersiar. Jadi kalau japri nggak bisa. Jadi Bapak ngirim kepada satu orang, menghina, memaki, itu nggak bisa dikenakan. Jadi harusnya ke publik dia. Jadi semua orang bisa mengaksesnya. Ketika Bapak bikin status, nah itu bisa kena tuh. Atau Bapak bikin tulisan di Facebook gitu, nah itu bisa dikenakan pasal penghinaan ini tadi. Ya, walaupun nanti frasa di dalam tulisan tersebut kita harus membuktikannya melalui ahli juga, ya ahli bahasa yang kita gunakan saat ini. Kalau ahli bahasa menyatakan bahwa frasa dalam kalimat ini merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang, maka bisa disidik. Jadi nggak mudah juga ketika orang kata-kata kita pernah contohkan itu waktu kasusnya Pak Mangku Pastike, Pak Gubernur merasa terhina waktu dibilang orang yang tinggal di apa nama rumah jabatan beliau itu, Pak? Jaya Sabai. Orang yang tinggal di Jaya Sabai itu nggak punya otak. Itu dilaporkan sama beliau tuh ke Krimsus. Tapi waktu kita tetapkan tersangka, waktu itu kan kita bilang tidak masuk unsur, Pak. Tapi karena waktu itu ya intervensi pimpinan segala macam, suruh naikkan sidik. Begitu kita naikkan sidik, kita tetapkan tersangka, pra-peradilan kita kalah. Kita udah tahu bakalan kalah. Memang karena perasanya itu nggak masuk. Ahli bahasa sudah menyatakan ini tidak masuk dalam ranah penghinaan karena subjek daripada penghinaan itu harus jelas. Yang tinggal di Jaya Sabai itu siapa? Bisa tukang kebun, bisa satpol PP, bisa supir, bisa semua banyak tinggal di sana. Tidak mengacu kepada satu orang. Bahkan menggunakan istilah jabatan saja. Contoh Kapolres Badung gitu. Kapolres Badung tahun berapa? Itu harus jelas. Jadi itu memang nama jabatan itu tidak bisa disanakan. Tapi kalau memang terbukti bisa juga. Dan inilah yang sekarang ini karena merupakan delik aduan ini bisa
kita lakukan restorasi justice, misalkan kita upayakan untuk mediasi, untuk kita upayakan penyelesaian di luar persidangan ya terhadap pasal 27 ayat 3 ini. Yang berikutnya adalah penyebaran berita bohong. Nah, ini sebetulnya penyebaran berita bohong atau hoax ini sebetulnya belum ada diatur di dalam Undang-Undang ITE kita. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang ITE itu nggak ada yang mengatur. Penipuan itu di pasal 28 ayat 1 itu adalah apabila menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Nah, itu berarti transaksi jual beli kan artinya. Kalau konsumen berada ada transaksi di sana. Kalau cuma penyebaran berita doang, saya bilang kayak kemarin Gunung Agung meletus gitu kan. Gunung Agung meletus berita bohong. Atau tentang ada tsunami di Bali yang berpotensi tsunami, mohon waspada jam sekian, jam sekian. Nah, itu nggak bisa dikenakan ke pasal-pasal penipuan gitu loh. Yang bisa dikenakan adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu tadi. Di pasal 14 ya, itu ancamannya lumayan tinggi 10 tahun. Inilah yang dikenakan pasal 13, 14, 15 yang mengatur tentang membuat kegaduhan di masyarakat. Itu yang disangkakan kepada Ratna Sarumpait dulunya. Ketika waktu menjelang pemilu dulu. Nah, itu kami juga pernah. Nah, beda dengan halnya nanti masalah sara. Nah, kalau sara ada di pasal 28 ayat 2. Jadi kalau dia berbau sara, menghina, nah itu bisa dia masuk ke sana. Sekarang juga ada kasusnya yang kita jalanin. Lanjut ke slide berikutnya. Ini melakukan manipulasi penciptaan akun sehingga seolah-olah asli. Ini juga berbahaya, Ibu. Ini pasalnya ancamannya 12 tahun dengan denda 12 miliar. Hal-halnya sepele. Ini saya coba dulu pernah terjadi kasusnya, jadi sebetulnya simpel. Dia cuma pengen ngambil keuntungan. Ada selebgram, mempunyai Instagram, followernya banyak, karena memang cantik dia, Bu. Cantik. Kemudian dari Instagram ini tadi, foto-foto itu dibuatkan di Facebook oleh seorang laki-laki. Dia cowok ini. Dia cowok, dia buatkan di Facebook dengan nama akun yang berbeda, tapi sama. Nah, supaya aktif, jadi apa yang diupload sama si cewek ini di Instagram, itu di-repost kembali sama dia. Dibuat dengan caption yang berbeda. Ya, dengan caption yang berbeda. Contoh misalkan dia yang di Instagram, dia menggendong keponakan, lagi digendong keponakan, ini keponakanku gitu kan. Tapi di Instagram, ini anakku ditinggal sama bapaknya. Jadi dia mengesankan bahwa dirinya adalah wanita cantik yang teraniaya. Itu banyak banget di cowok yang nge-add jadi teman, kemudian mulai kena suruh kirim uang. Saya lagi susah, bapaknya nggak ada, anak saya nggak bisa beli susu. Itu terjadi. Akhirnya banyak dia dapat uang setiap lumayan lah, setiap bulan 2 juta, 3 juta dia masuk, Bu. Nah, itu yang tidak terima adalah pemilik akun ini aslinya. Jadi ketika dia dilihat di Facebook ada akun wajahnya dia dengan nama berbeda, dia melaporkan. Nah, ini kenakan pasal ini. Ya, pelakunya bisa kita tangkap, ya ancamannya 12 tahun. Padahal sepele kan kesannya gitu kan, tapi itu memang bisa terjadi gitu. Dan ini banyak orang kalau ya nggak hanya ASN sih, sebetulnya orang umum biasa juga gitu. Kalau suka buka-buka yang buat iseng begitu itu sering gitu loh. Ya. Jadi memang sangatlah berbahaya gitu, membuat hal-hal yang sepele kayaknya ringan, tapi itu ternyata bisa membuat kita menjadi bermasalah. Ya. 5 menit, oke, saya satu slide lagi, Pak. Lanjut, Pak. Hal-hal yang bisa menimbulkan kejahatan pelanggaran bila aktif di media sosial. Nah, ini kemarin ini terus terang saya mohon maaf ini, Bu. Ini saya pakai slide-nya kemarin ketika saya memberikan edukasi kepada anggota saya semenjak kejadian ini. Ini kan sempat viral ini, Bu, terakhir, Bu. Ini sempat viral. Nah, itu dilakukan oleh anggota dengan menggunakan media yang ada di kantor. Ya, di situ di pojoknya. Itu viral itu, Pak. Saya sebetulnya malam itu saya sudah dapat, tapi besok 2 hari kemudian baru viral. Ini anggota dikumpulin nih sama Kapolda ini semua, sampai satu angkatan. Dikumpulin semua, akhirnya ditindak. Jadi dia memposting
kegiatan ini pornografi sebetulnya dilakukan di lapangan Renon dekat sini, Bu. Cuman anggota itu iseng di zoom, semakin di zoom, ini saya lihat masih baju utuh, Bu. Nanti berikutnya di slide-nya tuh ada sebetulnya ada yang sudah nggak pakai baju gitu kan. Ini berbahaya. Ketika ini tersebar, maka dia melakukan penyebaran pornografi itu tadi. Jadi inilah yang perlu diwaspadai kan, hal-hal yang iseng kan gitu kan. Hal-hal iseng dengan menggunakan fasilitas negara, kemudian dia melakukan itu. Dan ini jelas kalau secara kode etik pasti kena. Ya, kriminal juga bisa kena gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, memposting kegiatan sehari-hari pimpinan, ya. Ini saya sempat kemarin kan kena ke anggota ya, Bu ya. Misalkan kayak razia, melakukan razia. Kalau di umum apa ya? Kegiatan pimpinan lah. Gubernur misalkan jalan, di posting. Oh, gubernur sekarang melakukan pembukaan di sini, foto di-share di media sosialnya dia. Ya, yang bukan yang dilakukan oleh humas. Itu juga sangat mudah bagi pimpinan, bagi masyarakat untuk memprofiling. Oh, kegiatannya berangkat dari rumah jam sekian. Ya, gubernur berangkat dari rumah, posting. Gubernur makan siang di sini, posting. Itu akan menjadi orang bisa mempelajarin. Nah, ketika orang mempelajarin, maka apapun bisa terjadi dengan pimpinan kita. Ya, baik itu di pemerintahan maupun di TNI Polri terutama. Saya sangat larang ajudan untuk melakukan hal seperti ini. Dia kalau sampai posting, wah udah pasti pelanggaran berat itu. Ya, makan siangnya di mana, ketemu dengan siapa, itu sangat beresiko untuk di-share. Ya. Apalagi hal-hal tempat gudang rahasia seperti laboratorium forensik kami yang kemarin Polda Kalimantan Tengah seperti itu. Jadi mobil DF itu dipoto sama dia. Kami punya mobil namanya Direction Finder. Jadi kami untuk mencari pelaku kejahatan, nomor teleponnya itu pakai mobil ini, mobil DF ini. Dia foto di DF itu. Posting captionnya apa ya? Pokoknya mau lari kemanapun kamu bisa kami kejar gitu dengan mobil di belakang ini gitu. Jadi mobil dibuka itu jadi yang mesinnya kelihatan di dalamnya itu. Wah, langsung kena. Nah, jadi hal-hal yang begitu itu nggak boleh. Ya, dia pasti karena iseng, mungkin baru dinas di cyber, sok-sokan bangga dengan ininya, dengan peralatan yang dia miliki, dengan kemampuan yang bisa dia dapatkan dengan itu bisa kena. Jadi ini mungkin itu ya. Kalau nanti diaplikasikan sendiri kira-kira di ASN itu apa gitu. Ini kemarin saya belum sempat edit ini, Bu. Jadi saya gunakan untuk ke anggota kami. Jadi saya mohon maaf. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan nanti dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, Ibu. Sangat menarik ya. Tadi banyak contoh-contoh kejahatan atau tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang bisa dilakukan di media sosial, baik sengaja maupun tidak disengaja. Terutama juga yang menarik tadi, sebenarnya kalau saya bisa tarik kesimpulan bahwa siapapun itu tidak mesti seorang ASN dalam bermedia sosial itu yang paling susah adalah menjaga emosi. Ya Bapak-Bapak, menjaga ego kita. Karena itu juga terjadi kepada saya, begitu. Jangankan kalau untuk sesuatu yang positif mungkin iya ya, adanya pride misalnya, kebanggaan karena kita habis melaksanakan tugas terus berhasil kita posting di media sosial. Tapi kemudian yang paling susah adalah saat kita merasa tidak puas, sedih atau apa, itu juga secara tidak sengaja kalau kita tidak baik-baik menjaga emosi kita itu juga bisa terposting dan itu akibatnya bisa sangat fatal, melebar ke sana kemari dan melibatkan banyak hal nggih Bapak-bapak dan Ibu nggih. Nah, Nike juga tadi ada contoh menarik terkait bagaimana memanfaatkan fasilitas negara. Jadi untuk ASN yang mungkin bertugas sebagai admin sosial media, karena saya yakin sekarang semua OPD sudah memiliki media sosial masing-masing untuk mempromosikan ataupun mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD masing-masing. Hati-hati nggih, biar nggak seperti yang saya bilang tadi, karena emosi kemudian kita memanfaatkan media sosial milik OPD kita untuk hal-hal pribadi ataupun hal-hal yang melanggar hukum.
sebaik mungkin, sebisa mungkin kita hindari. Nggih. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi pemaparan dari para narasumber kita. Kedua materinya sangat menarik. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kalau Ini belum, mungkin satu Bu, ini menarik tadi Ibu Nggih, katakan silakan. masalah bahwa tiap-tiap UPD itu ada media sosialnya. Nggih, Nah, ketika dia memegang akun tersebut, nggih. seharusnya device yang dia gunakan itu tidak dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi beda nggih. Ya, harusnya Beda, device-nya berbeda. dibedakan. Karena ketika akun media sosial UPD ini tadi diambil alih oleh pelaku kejahatan, Nah, nggih. kemudian dia memposting, misalkan lah ya, ketika ini kita konversos wilayah Denpasar gitu. Tapi yang diposting adalah judi online misalkan, atau yang dia posting masalah pornografi. Makanya muncul adalah media sosial milik UPD Denpasar ya melakukan postingan pornografi. Nah, itu masukan yang berharga dan saya juga baru ngeh sekarang ya, Bapak dan Ibu ya, karena kebetulan saya juga sempat jadi admin Instagram Opini Publik 12 dan saya memakai satu device atau satu alat saja. Sepertinya itu sekarang harus dibedakan ya, Pak Andi ya, harus menghindari hal-hal tersebut. Karena jangankan untuk admin WA kan juga media sosial nggih Bapak dan Ibu, Pak Andi nggih. Sering juga kita kadang-kadang salah kirim pesan kan, maunya kita pesan, mengirim pesan kepada siapa, tahu-taunya masuk ke grup resmi. Nah mungkin itu maksudnya Pak Andi tadi, sebisa mungkin kalau bisa bedakan alat atau device yang Anda pergunakan apabila Anda menjadi admin nggih. Memang agak akan ada biaya tambahan, tapi memang demi keamanan apapun itu selalu ada resikonya, selalu ada dampaknya. Ada satu pertanyaan, Toji, kita jawab dulu pertanyaannya ini. Dari BARI, dari Badan Riset Provinsi Bali, pertanyaannya, dari berbagai jenis medsos, penggunaan medsos yang mana paling banyak dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan cyber? Sepertinya Niki pertanyaannya ditujukan kepada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, sebetulnya pelaku kejahatan ya tidak memandang mau media sosial mana. Yang dia lihat adalah pangsa pasarnya siapa yang mau dia bidik. Nah, dan ini memang ada semacam penelitian ya Bu ya. Penelitian ini benar atau tidak. Pengguna Facebook itu adalah usia 30 tahun ke atas, Bu. 35 tahun ke atas. Nah, yang 30 tahun sampai dengan 20 tahun dia sudah menggunakan Instagram. Jadi dia tidak menggunakan Facebook. Nah, kemudian tapi ini sekarang yang baru TikTok ini. TikTok ini ternyata penggunanya semua kalangan, jadi semua ring sumur, bahkan sampai usia 46 tahun pun juga masih menggunakan media sosial tersebut. Nah, jadi memang pelaku sendiri sudah mempelajari. Jadi mana yang kalau ditanya mana yang paling sering digunakan, yang saat ini yang paling besar antara Facebook dan Instagram, karena itu dia memungkinkan orang untuk berjualan. Ya, kalau basicnya kan, tapi di TikTok juga ada orang jualan. Ya, jadi memang nggak bisa kita bilang akun ini perlu diwaspadai, ini enggak. Ya betulnya semuanya perlu diwaspadai. Jadi tidak ada yang tidak perlu diwaspadai di dunia internet ini. Ya, semua harus diwaspadai. Ketika kita menerima berita ini benar dipastikan. Jadi kasus-kasus penipuan banyak banget Bu. Kalau kita melalui WhatsApp sekalipun. Ya, 1 minggu yang lalu Bayangkari, kebetulan anggota leading saya kerugian sampai 100 juta. Ya, karena orang mengaku menggunakan foto keluarganya, pamannya dia di device-nya, kemudian ngechat ini nomor saya yang baru. Kemudian lebih situ mulai dia minta pinjam uang, terus mulai menawarkan transaksi bisnis dan segala macamnya, sehingga tertarik kemudian transfer uang. Baik, Bapak dari BARI, itu tadi jawaban dari Bapak Andi bahwa saat ini yang paling banyak terjadi tindak kejahatan di media sosial adalah pada Instagram dan Facebook. Baik, ini pertanyaan kedua dari mohon ditampilkan dari Nikomang Hera. Oh, dari BARI bagaimana? Ada pertanyaan lainnya? Dari berbagai jenis medsos, pengalaman dari tim cyber, masih kepada Pak Andi nih, Pak Andi, pengalaman dari tim cyber kejahatan medsos yang mana yang sulit untuk diungkap? Semua susah Bu Dita. Jadi gini,
media sosial ini kan sangat sulit memang kita mengungkapnya. Sebetulnya tidak ada kasus ringan, sedang atau berat. Semua kasus berat. Karena susahnya di kita itu media sosial itu servernya berada di luar negeri. Itu kendalanya. Berada di luar negeri dan mereka tidak mau memberikan data. Sebetulnya ada namanya log file, Pak. Log file itu jadi semua akun, semua data, semua orang transmisi itu ada datanya di server mereka itu. Itu namanya log file. Tapi mereka nggak mau memberikan itu ke kita. Mereka hanya mau memberikan ke kita apabila terkait 3 perkara. Pertama, masalah pornografi, kejahatan seksual anak, masalah narkotika, dan masalah teroris. Itu nggak kita minta, masih langsung dikirim sama mereka. Dari Facebook, dari Instagram, itu pasti dikirim. Tapi kalau masalah penipuan, pencemaran nama baik, itu orang nggak mau, dia mau ngirim, Mbak. Dan kita nggak bisa memaksa mereka, karena di luar yurisdiksi kita. Kalau mungkin servernya itu Facebook itu ada di Indonesia, udah saya sita itu servernya. Tapi karena di luar negeri, kita nggak bisa. Nah, itu semua jadi masalah. Yang bisa kita lakukan adalah, trik yang kami lakukan adalah follow the money, mengikuti alur duit. Dia transfer kemana, nah cuman sekarang jadi permasalahan lagi berikutnya ketika sudah menggunakan dompet digital, ya kayak Gojek, kemudian Dana, itu sangat sulit untuk di tracing, Bu. Kemarin salah satu bank, ini saya cerita lagi, jadi salah satu bank pemerintah kerugiannya sampai dengan 1 miliar hanya dalam waktu 3 jam dan semua itu ditransfer ke GoPay. GoPay sekarang itu bisa menampung dana 10 juta. Jadi ada 100 GoPay ditransfer sekaligus, isinya 10 juta kali 100, 1 miliar. Langsung hilang dalam waktu 3 jam tuh. Dan kami tidak bisa tracing di GoPay karena GoPay nggak punya datanya. Punya datanya, ada datanya ketika dia mau buat itu ada KTP dipegang, tapi nggak ada alamatnya. Dia cek alamat tersebut nggak ada orangnya. Ketemu ada orangnya bukan akun saya jawabannya. Jadi memang susah kalau udah mulai ke dompet digital ini tadi. Jadi kita harus banyak menggalang stakeholder dan juga memaksa untuk stakeholder itu menyimpan data secara benar gitu. Karena ini memang belum masuk, Pak, ke dalam undang-undang perbankan juga. Dalam undang-undang perbankan mereka nggak tunduk juga nih masalah kalau perbankan kan diwajibkan kalau orang datang ke sana harus datang sendiri, foto sampai kamera nunjukkan KTP. Tapi kalau GoPay cukup ngirim screenshot, Pak, foto pribadi begini aja. Benar nggak? Jadi itu memang sulit. Itu sepertinya terkait dengan pertanyaan berikutnya, Pak Andi. Oke. Dari Nikomang Hera. Nikomang Hera bisa ditampilkan panitia nama lengkap beliau? Nikomang Hera siapa? Dari Dispar. Nikomang Herawati dari Dispar, dari Dinas Pariwisata. Apakah foto selfie dengan membawa KTP itu aman mengingat aplikasi pajak dan BPJS memakai ketentuan tersebut? Terima kasih. Ya sebetulnya tidak ada tempat yang aman ketika lakukan di internet itu kita sudah terkoneksi dengan internet itu tidak ada yang aman. Ya kalau sekarang tergantung dari servernya. Kalau aplikasi pajak dan BPJS itu kan dia sudah punyanya fitur pemerintah. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan pernah kejadian gitu loh bahwa ternyata data BPJS pernah bocor juga gitu loh. Dan data itu digunakan oleh pelaku kejahatan gitu. Tapi maksudnya self defense kita lah, bentuk pertahanan diri kita dulu. Kalau kita foto selfie ini mohon maaf, ini kejadian. Jadi tidak memandang umur, tidak memandang taraf pendidikan. Seorang dokter yang lagi program spesialis itu kan berarti dia sudah dokter kemudian lagu kalau seorang S2 ya jadi korban juga pinjaman online. Nggak tahu dia tiba-tiba dapat pemberitahuan notifikasi bahwa dia bisa melakukan sumbangan awalnya, tapi itu kemudian dia suruh foto selfie, dia ikutin, akhirnya dia itu oleh si pelaku dilakukan peminjaman di 7 platform pinjaman online dengan atas nama foto selfie-nya dia itu tadi. Dan dia harus membayarnya.
Dan Mungkin pada mungkin bisa diberikan tips mungkin karena kalau kita mendengar penjelasan dan jawaban dari Pak Andi tadi bahwa sepertinya kalau sudah kita masuk ke dunia internet apapun tidak ada yang aman terkait data terutamanya mungkin apa yang sebenarnya harus kita lakukan Pak Andi? Mohon izin Ibu ya, kalau saya berdasarkan pengalaman pertama jangan panik. Apapun yang kita terima, informasi apapun yang disampaikan oleh orang, pertama jangan panik, karena panik itu menyebabkan kita kehilangan akal untuk beberapa detik. Itu kata orang dihipnotis, padahal itu enggak. Tapi itu membuat kita kehilangan kesadaran beberapa detik dan akhirnya kita mengikuti apa yang diarahkan oleh si orang. Baik itu berupa musibah maupun merupakan hadiah. Jadi itu memang pertama jangan panik, kemudian konfirmasilah ke hal yang sebenarnya. Contoh gini, ini beberapa kali kejadian di tempat kami. Call center bank itu kan sudah jelas, ya 4-5 digit angka itu. Nah, ketika dia transaksi, kemudian tidak masuk, tidak transaksinya itu dia merasa tidak sesuai, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini kejadian ini. Jadi waktu itu kejadiannya saya ceritakan kasusnya aja Bu ya. Seseorang lagi rekreasi ke Bali, orang Jakarta, orang Bandung, lagi rekreasi ke Bali, kemudian dia pengen mengirimin orang tuanya melalui m-banking, mobile banking. Setelah dia ngirim 2 juta, tapi ibunya nggak merasa nerima. Dia ngirim ibunya 2 juta. Ibunya belum bisa nerima, akhirnya dia konfirmasi ke bank, ke nomor call center-nya itu. Cuman call center itu mungkin karena hari Sabtu apa hari Minggu, tidak ada yang ngangkat, lama nggak diangkat, googling dia. Googling, waktu itu yang dicari adalah Mandiri, Bu. Nah, call center Mandiri di Google. Bisa-bisanya muncul web Mandiri, tapi itu bukan Mandiri punya. Ketika itu diklik, langsung nge-link ke WhatsApp, nomor WhatsApp. Nah, itu sebetulnya udah harus curiga, nggak ada call center itu ke nomor WhatsApp. Dia mulai, silahkan masukkan nomor kode kartu Anda, kemudian masukkan VVT 3 angka yang di belakang itu, nah itu sangat berbahaya. Kemudian dia dikirimin link. Link itu adalah untuk apply melakukan internet banking. Jadi diaktifkan internet bankingnya si korban ini oleh si pelaku. Kemudian transaksi udah, itu kerugiannya sampai 200 juta, Bu. Tanpa dia bisa melakukan apa-apa di hari yang sama. Internet bankingnya dia aktif, kemudian udah aja si pelaku enak aja dia transfer, dia dapat notifnya aja. Uangku keluar gitu. Sampai dengan 200 juta dalam waktu 1 hari. Baik Pak Andi. Ya. Agak mengerikan juga ya dengarnya. Ada pertanyaan lagi Pak Andi. Ya. Ini Pak Andi sangat beken kali ini. Pertanyaan setelah Ibu Hera itu siapa? Ibu Mulia. Oh, dari Bapak Anom di Dinas PMD. Kepada Bapak Andi juga. Bapak Andi, apakah ada telepon kontak resmi untuk pelaporan terkait kejahatan medsos yang bisa cepat ditindaklanjuti? Ya baik. Sebetulnya kami ada namanya pelaporan patroli siber, tapi itu di bawah Mabes. Cuman kalau untuk pelaporan yang dikontak cepat melalui online kami nggak punya. Karena apa? Ini terkait dengan pengambilan barang bukti tadi, Bu, digital evidence. Digital evidence itu tidak bisa dilakukan oleh pelapor. Pasti harus diambilkan polisi karena ini menyangkut tentang pembuktian nantinya. Jadi harus dilakukan secara digital forensik yang sudah ditentukan, yang kami pelajarin dan itu diakui oleh dunia. Kemudian dilakukan dengan device dan peralatan aplikasi yang tertentu. Jadi nggak bisa screenshot di handphone, kemudian kita kirimkan ke polisi, ini saya udah kena, saya dihina Pak, postingan ini. Itu nggak bisa dijadikan barang bukti. Itu tidak bisa dijadikan bukti pertama karena tidak ada URL-nya. Yang di handphone itu pasti tidak ada alamat URL. Padahal kita itu sangat penting bahwa postingan itu benar ada di dunia maya karena ada alamat URL itu di atasnya. Jadi memang nggak bisa Bu kalau dibilang gimana caranya cepat, nggak bisa. Jadi memang harus datang ke kantor kami, kemudian kami uji dulu keterangan yang dia bawakan, sampai di mana kerugiannya, nah itu bisa. Jadi sudah sangat jelas Bapak harus datang melaporkan ke Direktorat Cybercrime
nanti nggih kalau seandainya kita menjadi korban kejahatan di media sosial. Kemudian dari Bapak Widi nggih. Bapak Widi Dinas Disnaker DM. Jika kita sebagai korban kejahatan cyber terkait penggunaan akun kita, melalui apa kita bisa melaporkan kejahatan tersebut? Terima kasih. Ini sepertinya jawabannya sudah sama dengan tadi, jadi silakan Bapak atau Ibu datang langsung ke Direktorat Cybercrime di Polda Bali, laporkan, karena seperti penjelasan Pak Andi tadi bahwa harus ada digital evidence yang harus dianalisa dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ke prosedurnya. Kemudian dari Putu Mulia, saya akan sangat menyenangkan buat saya kalau huruf-huruf itu bisa lebih besar lagi sedikit. Dari Putu Mulia tidak disebutkan dinas apa. Pertanyaan beliau adalah kita mengikuti Zoom meeting memakai HP. Sedangkan di HP tersebut isi data bank dan lain-lain. Apakah data di HP bisa digunakan untuk kejahatan? Ini maksudnya apakah data di HP itu bisa diretas atau mungkin ditarik oleh para pelaku kejahatan? Mungkin begitu maksud pertanyaannya. Nggih, Pak Andi. Sangat bisa, Jadi sangat memungkinkan. Jadi ketika device yang kita lakukan ini, ketika kita terkoneksi dengan internet, maka sebetulnya memang tidak ada tempat yang aman. Cuman kan sekarang tergantung kepada niat jahat. Nah, misalkan dari salah satu peserta Zoom meeting ini masuk ke dalam link yang sama, maka menggunakan IP address yang sama, maka saling bisa mengkoreksi, Bu, sebetulnya. Ada namanya team viewer, jadi bisa mempengaruhi ketika saya mengkoreksi dengan aplikasi saya ini, semua orang yang terkoneksi dengan ini saya bisa ambil alih. Nah, cuman memang untuk yang kejahatan internet banking tadi itu memang harus ada link yang dia harus isi, karena dia terkait koneksi dengan bank. Jadi mungkin kalau kita menyimpan password atau PIN atau ID kita di catatan kontak, nah mungkin itu bisa dapat. Tapi kalau misalkan untuk login maka dia menggunakan koneksi ke bank dulu. Nah, ketika dia koneksi dengan bank, maka bank minta otorisasi. Jadi nggak semudah itu sih sebetulnya. Makanya kenapa pelaku kejahatan itu tetap dia mengirimkan link. Link itu adalah merupakan otorisasi yang diberikan bank kepada si nasabah. Pemilik telepon. Jadi nggak mungkin, walaupun internet banking itu nggak mungkin bisa diaktifkan dari tempat lain tanpa bantuan kita sendiri yang menerima. Jadi ketika Pak, ini saya kirimkan link yang mohon diisi kemudian dikirim kembali ke saya. Padahal itu sebetulnya nggak boleh dikirim kemana-mana gitu loh. Sama seperti OTP itu one time password ya, Bapak dan Ibu. Itu juga sebabnya Pak Andia usahakan tidak menggunakan wifi publik ya, kalau kita mau membuka aplikasi-aplikasi seperti itu. Ya, aplikasi perbankan sebaiknya jangan menggunakan IP publik. Ya, untuk aplikasi perbankan lah ya. Tapi kalau untuk media sosial masih oke. Tapi kalau perbankan jangan menggunakan wifi publik. Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta Zoom meeting tentang literasi digital hari ini. Ternyata apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kemajuan teknologi informasi ini keniscayaan. Jadi daripada peradaban kehidupan kita sebagai manusia. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah bermain media sosial kalau dalam emosi yang tidak stabil. Tadi Pak Polisi sudah menyatakan gampang sekali memprofiling Bapak Ibu. Dan jangan suka pamer-pamer kekayaan di medsos. Ya, jangan juga pamer-pamer mengatakan bahwa saya ada di mana dengan keluarga dan sebagainya. Terlalu mudah untuk di-profiling. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu agar kita menjadi masyarakat yang cerdas, bisa menggunakan media sosial ke depan. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Peserta literasi digital kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sangat besar dan tak terhingga juga kepada para moderator kita, Bapak AKP Andi Prasetyo Sarjana Hukum, kemudian Bapak Ide Bagus Ketut Agung Ludre atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan juga diskusi yang sangat menarik. Apa yang disampaikan oleh
Ide bagus Ketut Agung Ludre baru saja sekaligus juga saya gunakan sebagai kesimpulan dari acara kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator atau pemandu acara ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga acara kita dan apa yang kita diskusikan pada kali ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya sampaikan mohon agar apa informasi yang kita peroleh pada literasi digital ini tidak berhenti hanya sampai pada Bapak dan Ibu saja. Tolong disebarluaskan kembali, mulai dari rekan-rekan di kantor atau dari keluarga. Karena bagaimanapun literasi digital adalah tanggung jawab semua pihak. Tidak bisa dilakukan oleh kami saja atau dilakukan oleh satu pihak saja, harus melibatkan semua orang ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau seandainya selama pelaksanaan literasi digital ini ada berbagai banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om, dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moderator. Berikut juga sudah disampaikan materi-materi oleh para narasumber yang tentunya sangat bermanfaat nantinya khususnya bagi para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Mudah-mudahan nantinya kegiatan yang dilaksanakan hari ini mampu mendorong ASN di pemerintah Provinsi Bali untuk memanfaatkan media sosial secara bijak sesuai dengan kode etik kepegawaian. Akhir kata, saya Sayang Mardawa pamit undur, sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.